내 기억으로는 뭐 전혀 문제 없었고, 사실 아스나이 Akhirnya terbongkar. Shin Tae-yong belak-belakan begini soal isu panas di timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Akhirnya terbongkar. Shin Tae-yong belak-belakan begini soal isu panas di timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara soal isu yang sedang ramai diperbincangkan, yakni mengenai situasi ruang ganti saat bertandang ke markas Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menegaskan skuad Garuda tidak mengalami masalah ruang ganti pada momen tersebut. Masalah ruang ganti timnas Indonesia saat bertandang ke markas Cina kembali menjadi perbincangan hangat. Isu itu kembali mencuat setelah anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan dalam sebuah podcast skuad Garuda memang diterpa masalah ruang ganti. Menurut Arya Sinulinga, masalah itu terlihat dari perubahan komposisi pemain yang diturunkan dan jabatan kapten yang bergeser dari Jay Idzes ke Asnawi Mangkualam. Jika tidak ada masalah ruang ganti, Arya Sinulinga mengatakan, maka Idzes tidak akan dicopot dari jabatannya sebagai kapten timnas Indonesia. Awak media mencoba mengonfirmasi hal tersebut dengan menemui langsung Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu 14 Desember 2025. Ia menyampaikan Asnawi Mangkualam yang memang menjabat sebagai kapten utama. Shin Tae-yong mengatakan telah melakukan diskusi terkait hal itu bersama dengan beberapa pemain termasuk Jay Idzes. Memang setahu saya tidak ada masalah apa-apa. Memang pernah kumpul bersama Asnawi, Jay, Maarten Paes, Jordi Amat, kata Shin Tae-yong. Kami kumpul berempat membicarakan kapten utama ya Asnawi. Dan Jay pun pernah bicara kalau Asnawi yang main, ya Asnawi yang harus pakai ban kapten. Asnawi memang kapten utama, sambung Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan satu hal. Shin Tae-yong menyatakan tidak ada masalah ruang ganti ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada 1% pun tidak ada, tegas dia. Sementara itu, mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara peluang melatih klub-klub di tanah air. Menurutnya, sampai saat ini belum ada tawaran yang ia terima dari klub di Indonesia. Posisi Shin Tae-yong saat ini masih menganggur pasca didepak PSSI dari timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu sempat bertugas di Ulsan Hyundai selama 2 bulan sebelum akhirnya dilepas. Untuk mengisi kekosongan, Shin Tae-yong datang ke Indonesia selama 10 hari. Tujuannya bukan untuk bertemu petinggi klub di Indonesia, tapi melihat STY Academy di Jakarta. Berbagai macam agenda dilakukan Shin Tae-yong selama di Jakarta. Kini, ia sudah kembali lagi ke Korea Selatan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 14 Desember 2025. Adapun ada beberapa klub di Super League 2025 sampai 2026 yang belum punya pelatih kepala, salah satunya Persebaya Surabaya. Bahkan, ada rekan Shin Tae-yong waktu di timnas Indonesia, dan kini menjadi pelatih fisik di Persebaya, Shin Sang-gyu. Saya baru bisa bicara itu setelah mendapatkan tawaran dari klub Indonesia. Kalau belum ada, tidak masuk akal bagi saya untuk membahasnya sekarang, kata Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong memastikan bahwa sampai saat ini ia juga belum mendapatkan tawaran dari PSSI untuk kembali ke timnas Indonesia. Padahal banyak sekali publik yang masih merindukan Shin Tae-yong. PSSI sampai saat ini belum juga memperkenalkan pelatih baru. Padahal PSSI udah mendepak Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025 pasca timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Sama sekali tidak ada kontak, ucap Shin Tae-yong.
Pratama Arhan masih absen membela Bangkok United karena masa berkabung setelah kepergian sang ayah. Meski absen, Bangkok United diperkuat pemain berdarah Indonesia lainnya, yakni Ilyas Al-Haf. Bangkok United melawan Ayutthaya United pada pekan ke-15 Thai League 1 2025-2026 di Ayutthaya Province Stadium, Minggu 14 Desember 2025. Pada laga ini, Bangkok United kalah telak dari Ayutthaya dengan skor 1-3. Bangkok United mampu mencetak gol lebih dulu pada menit ke-43 melalui aksi bek tengah Everton. Menit ke-47, Ayutthaya menyamakan kedudukan lewat gol Filipe Maya. Gol kedua Ayutthaya dicetak oleh Pok Lau Anan pada menit ke-66. Tertinggal, pelatih Bangkok United Otet Cetawan Seripan memasukkan pemain keturunan Indonesia Ilyas Al-Haf pada menit ke-73 yang berposisi sebagai sayap kanan. Pemain berdarah Indonesia Maroko yang lahir di Belanda itu menggantikan Rungrat Pum Cantuek. Namun kehadiran Al-Haf tak membuat Bangkok United menambah gol lagi. Justru menit 90 plus 12, Diego Carioca mencetak gol ketiga Ayutthaya. Al-Haf adalah pemain baru yang didatangkan Bangkok United pada musim ini. Pemain 28 tahun itu sudah tampil 11 laga di Liga Thailand. Al-Haf sempat bermain di tanah air saat melawan Persib di AFC Champions League 2 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 10 Desember 2025. Saat itu Al-Haf hanya bermain 20 menit, Bangkok United kalah 0-1 dari Persib. Di sisi lain, brand ambasador J-League, Hiroaki Kato menjelaskan penyebab Pratama Arhan jarang dimainkan di Tokyo Verdy. Pratama Arhan menjadi salah satu pemain asal Indonesia yang pernah mencicipi Liga Jepang, yakni saat membela Tokyo Verdy pada 2022-2024. Namun di klub asal ibu kota negeri Sakura itu, Arhan jarang mendapatkan kesempatan bermain. Bahkan selama 2 musim berseragam hijau-hijau, Arhan hanya mendapat 4 kali kesempatan bermain kompetitif. Brand ambasador J-League, Hiroaki Kato membongkar penyebab ex-back PSIS tersebut gagal mendapat menit main reguler di Tokyo Verdy. Awalnya, Hiro merasa kaget karena ada pemain asal Indonesia yang berhasil menembus Liga Jepang. Pratama Arhan waktu itu direkrut oleh Tokyo Verdy dari PSIS Semarang dalam usia 20 tahun. Dampak Tokyo Verdy merekrut Arhan juga sangat signifikan dari segi impresi di media sosial. Follower Tokyo Verdy saat itu benar-benar melejit setelah mendapat follower dari Indonesia. Dulu saya cukup kaget ketika Arhan pertama kali ke J-League, kata Hiro dilansir bolasport.com dalam siniar bicara bola nasional di YouTube. Instagram Tokyo Verdy langsung melejit padahal termasuknya dia followernya kecil, sedikit. Setelah itu J-League memang berminat meningkatkan engagement, tapi bukan hanya itu ya, tambahnya. Namun seiring berjalannya waktu, banyaknya follower asal Indonesia justru menjadi bumerang bagi Tokyo Verdy. Mereka kewalahan mendapat komentar kebencian akibat jarang sekali memberi menit main kepada Pratama Arhan. Pada akhirnya pun, Pratama Arhan dilepas pada 2024 oleh Tokyo Verdy. Hiro menjelaskan penyebab Arhan kurang dipercaya di Tokyo Verdy adalah kekasan taktik Jepang dan tuntutan intensitas tinggi selama 90 menit. Saya pernah ngobrol dengan Arhan dan sahabatnya juga waktu itu di Tokyo Verdy. Junki Koike itu pemain senior di sana, kata Hiro. Arhan memang mengaku masih belajar taktik sepak bola Jepang. Dia benar-benar latihan yang rajin, orangnya baik dan disayang sama rekan-rekan setimnya juga waktu itu. Cuman saya sempat tanya ke Junki, dia bilang memang taktik, karena Jepang itu khas ya dibanding Eropa. Kedua, intensitas selama 90 menit. Jadi Arhan 45 menit masih bagus. Cuman 45 menit berikutnya dia menurun performanya. Jadi pelatihnya sering bilang, tolong training dulu supaya 90 menit agar bisa tahan intensitas tinggi, tambahnya. Usai di Jepang, Pratama Arhan menjajal kerasnya Liga Korea bersama Suwon FC pada 2024. Namun itu tak bertahan lama dan kini Pratama Arhan membela klub Thailand, Bangkok United sejak 2024. Pada musim pertamanya tahun lalu, Pratama Arhan mengoleksi 15 penampilan dengan sumbangan 4 assist.
Musim ini Arhan sudah tampil 10 kali bersama klub berjuluk Bangkok Angels tersebut.